Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya ingin menunjukkan bahwa di minggu yang lalu saya sudah pernah bilang bahwa di minggu ini kita ingin praktek online. Praktek online dalam mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Nah, penggunaan toolnya adalah salah satunya Visio. Oleh karena itu, hari ini saya akan mempraktekkan Visio, bagaimana memulai dengan Visio, bagaimana mengerjakan satu perancangan dan kemudian diimplementasikan ke dalam bahasa tool atau bahasa pengguna, yaitu adalah Visio. Nah, pertama-tama kalau di laptop saya akan cari di search Visio. Ya, di situ kalau sudah nongol Visio maka klik saja 2 kali. Kemudian nanti akan nongol simbol atau gambar-gambar seperti ini ya, tuh. Akan nongol gambar-gambar seperti ini dari simbol dari Visio. Visio ya, tuh. Simbol-simbol Visio. Nah, kalau sudah nongol begini, teman-teman tinggal nanti klik saja basic diagram, boleh. Klik basic diagram, kemudian nongol. Nah, ini nongol yang namanya lembar kerja dari Visio yang fungsinya adalah untuk merancang sistem informasi. Nah, tuh lihat Visio ya. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal pilih yang namanya more save. Itu ada more save tuh. Ya, more save. Kalau Anda kurang jelas, silahkan di more save tuh ya. Kemudian teman-teman pilih flowchart. Nah, di dalam flowchart itu banyak pilihan, ada action dan sampai dengan workflow step ada. Nah, teman-teman tinggal klik saja basic flowchart shape dan cross functional flowchart shape, klik. Ya, nanti di situ ada simbol-simbolnya, simbol dari nanti kemudian setelah itu Anda abaikan. Nah, ini ada simbol yang sudah saya tunjukkan. Pertama cross functional flowchart, yang kedua adalah basic flowchart shape. Nah, sekarang bagaimana kita mau memulai dengan menggunakan Visio, yaitu pertama kita memakai atau akan merancang flowchart. Nah, kita klik cross functional flowchart shape. Ini ya simbolnya itu, silakan teman-teman boleh lihat. Kemudian contoh misalnya kita akan membuat tentang sistem informasi penjualan. Nah, intinya adalah Anda sebagai seorang analis, Anda harus paham betul ketika terjadinya sebuah penjualan. Misalnya, kalau dalam sistem penjualan itu ada 3 orang yang terlibat dalam sistem penjualan. Misalnya kayak pelanggan, kemudian admin atau kasir, yang ketiga adalah direktur atau kepala bagian penjualan. Terserah saja sih, semuanya bergantung pada analisa yang akan Anda buat. Nah, berarti kita kembali ke sistem penjualan, berarti ada 3 orang yang terlibat. Ya, 1 pelanggan, 2 admin atau kasir, ketiga adalah direktur utama atau kepala bagian penjualan. Kalau ada 3 berarti kita ingin membuat kolom 3. Yang 1 pelanggan, 2 kemudian kasir atau admin, yang ketiga adalah direktur utama atau kepala bagian. Teman-teman tinggal pilih swimlane, ini swimlane ya. Swimlane. Ini ada swimlane ya. Tuh. Pilih swimlane, tarik aja. Tarik ke tengah. 1 ya, tarik ke sini tuh. Ya, tuh. Karena ada 3 maka tarik lagi dari swimlane, tarik lagi 2, kemudian tarik lagi 3. Tuh, karena kan tadi saya bilang ada minimal ada 3 entity atau 3 orang yang terlibat dalam sistem penjualan. Ya, di situ ada. Nah, maka di situ ada yang namanya title, klik saja 2 kali. Nah, muncul itu ya. Karena kita ingin membuat sistem penjualan, saya besarkan. Mudah-mudahan teman-teman terlihat. Saya besarkan. Tuh ya, ada title ya.
Karena kita judulnya sistem informasi penjualan, maka ditulislah sistem informasi penjualan. Tuh, teman-teman boleh ditengahkan, boleh ditebalkan, atau boleh diwarnain, boleh, silakan. Hanya sekedar untuk variasi. Boleh ditengahkan, boleh ditebalkan, silakan. Nah, boleh ditengahkan dan ditebalkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 3 function. Function 1, function 2, function 3 yang tadi sudah saya jelaskan. Ada 3 orang yang terlibat. Tinggal klik saja function. Ya, misalnya pelanggan, tulis. Yang kedua adalah admin atau kasir, tulis di sini, klik 2 kali. Atau admin. Yang ketiga adalah direktur atau kepala bagian. Tinggal nanti semuanya bergantung pada teman-teman. Kalau ini sudah selesai, berarti kita ke bawahkan. Nah, baru kemudian setelah selesai, teman-teman klik basic flowchart shape. Nah, ini simbol-simbol yang akan digunakan dalam merancang sistem informasi. Ya, nanti sebetulnya ada sih teorinya. Karena saya sudah janji ke teman-teman bahwa hari minggu ini kita akan praktek, maka saya siapkan praktikumnya gitu. Nah, kemudian contoh misalnya, setidaknya, mohon maaf sekali lagi, setidaknya teman-teman tahu bagaimana sistem penjualan itu berjalan. Ada prosesnya. Prosesnya itu misalnya gini, di sini ada simbol star atau N. Teman-teman harus mulai dari mana nih ketika terjadi penjualan. Misalnya saya taruh di pelanggan. Maka ketika dalam sistem penjualan, mulai dari pelanggan. Mulai gitu. Ya, kemudian setelah mulai, maka kegiatan apa sih yang dilakukan oleh pelanggan? Diproses tarik. Ya, diproses tarik. Tinggal teman-teman nanti gini, di situ dijelaskan memilih atau pesan barang. Nah, kemudian untuk menghubungkan antara mulai dengan memilih barang, teman-teman klik konektor. Di sana ada nih. Konektor nih, konektor, klik, tarik. Nah, tuh ya, konektor tarik. Ya, kemudian apalagi yang dilakukan oleh si pelanggan, nanti teman-teman memberikan saja ada decision, pilih di situ decision. Di situ decision itu ada pertanyaan, apakah barang yang dipesan ketemu? Tuh, seperti itu. Jawabannya ada 2, ada tidak, ada iya. Kalau misalnya tidak ketemu, maka si pelanggan akan mencari lagi barang. Ya, klik di sini ya. Tidak, klik tidak. Karena nggak ketemu barang yang dicari, maka kembali lagi. Kalau ketemu, maka si barang ini akan diberikan kepada kasir atau admin. Nah, akan diproses. Proses. Kemudian subproses, ya teman-teman, ini ada subproses nih, subproses, tarik dikesinikan. Nah itu maksudnya adalah si admin akan memproses barang-barang ke komputer, misalnya berapa barangnya, nanti total harga dan sebagainya. Nah, kemudian setelah proses itu terjadi, maka si kasir akan memberikan semua bukti-bukti ini kepada direktur untuk ditandatangani. ACC. Ya, kemudian setelah ACC, maka barang itu akan dikembalikan kepada admin untuk diselesaikan. Ketika ACC, maka kemudian baru setelah diselesaikan dari direktur ke admin, maka si admin akan memberikan barang itu kepada konsumen. Barang atau kwitansi. Si pelanggan akan menerima barang dan kwitansi dari penjualan.
sekaligus juga si konsumen akan membayar kepada admin barang-barang yang dibeli, kemudian baru selesai. Nah, ini contoh dari sistem informasi penjualan. Ini contohnya. Jadi teman-teman nanti ngerancangnya seperti ini. Ya, ada tiga entity yang terlibat itu, ya. Ada pelanggan, kemudian ada kasir, kemudian ada direktur. Lalu mulainya dari pelanggan pilih barang, kemudian setelah memilih barang-barang itu mau diberikan kepada admin diproses, setelah proses nanti diberikan kepada direktur nanti diberikan lagi kepada admin, lalu admin akan memberikan lagi barang dan kwitansi kepada pelanggan, baru kemudian selesailah proses penjualan. Nah, demikian teman-teman, silakan nanti dipelajari. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ada tugas, tapi kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ke saya sambil teman-teman mengerjakan tugas yang sudah diberikan kepada teman-teman sekalian. Itu ada di kampus. Kemudian teman-teman tinggal nanti upload pada saat selesai tugas. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.